Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online kami pada hari ini. Suatu anugerah Tuhan kalau kita semua masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat hingga hari ini. Kami mau mengundang saudara untuk bergabung bersama kami untuk merayakan Natal pada tanggal 19 Desember di Gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamatkan di nomor 165 Upper East Coast Road. Untuk informasi selanjutnya silakan Anda menghubungi nomor 644-555-66. Mari mempersiapkan hati dengan hati yang penuh ucapan syukur, memuji dan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita semua semangat, kekuatan, dan memberkati kita semua, sehingga hidup kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat beribadah, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di ibadah online Emmanuel Assembly of God. Saya Ayu, Saya Lisa. mari kita sama-sama menaikkan lagu pujian ini, Pujilah Aku Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan
Shalom, Jemaat Immanuel Assemblies of God Indonesian Fellowship. Puji Tuhan untuk kesempatan kembali beribadah pada hari ini. Puji Tuhan tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember. Dan bulan Desember adalah bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kelahiran Tuhan Yesus atau firman dan Allah yang menjelma menjadi manusia adalah wujud kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Max Lucado mengatakan begini, kisah Natal adalah kisah kasih Tuhan yang tiada henti untuk kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan Desember biasanya ada tradisi untuk merayakan Minggu Advent selama 4 minggu. Dan Minggu Advent ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa di mana seorang pendeta Lutheran yang bekerja di sebuah misi untuk anak-anak membuat karangan bunga dari roda gerobak. Dia menempatkan 20 lilin merah kecil dan 4 lilin putih besar di dalam ring. Lilin merah dinyalakan pada hari kerja dan 4 lilin putih dinyalakan pada hari Minggu. Karangan bunga Advent pertama kali muncul di Jerman pada tahun 1839. Nah, kemudian tradisi gereja barat, yaitu umat Protestan dan Katolik, merayakan Minggu Advent selama 4 minggu, mulai dari minggu terakhir bulan November sampai malam Natal tanggal 24 Desember. Kata Advent diambil dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Minggu Advent dirayakan untuk menyiapkan diri menyambut pesta Natal, memperingati kelahiran dan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Selama 4 minggu Advent ini ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menyalakan 5 lilin. Minggu pertama nyalakan lilin warna ungu, lambangkan pengharapan, disebut lilin nabi. Minggu kedua nyalakan lilin warna ungu, lambangkan iman, disebut lilin Bethlehem. Minggu ketiga nyalakan lilin warna pink, lambangkan sukacita, disebut lilin gembala. Minggu keempat nyalakan lilin warna ungu, lambangkan damai, disebut lilin malaikat. Pada malam Natal 24 Desember nyalakan lilin warna putih, lambangkan terang dan kemurnian, disebut lilin Kristus. Saya akan menunjukkan di layar 5 lilin yang dinyalakan selama 4 minggu Advent. Kemudian hal yang kedua yang dilakukan selama 4 minggu Advent yaitu menyanyikan lagu-lagu him. Beberapa him dinyanyikan pada 4 minggu Advent itu isinya adalah The Creature and the Cross atau palungan, kandang domba dan salib. Penulis him tersebut mengingatkan kita bahwa palungan dan salib adalah 2 peristiwa yang penting dalam kehidupan Yesus. Palungan dan salib adalah bukti nyata dari kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saya akan membacakan lirik dari satu lagu him yang dinyanyikan pada 4 minggu Advent. Raja akan datang pada saat fajar menyingsing. Pada pagi Natal dan Paskah, hari pertama dan terakhir, Yesus adalah Tuhan bagi para gembala dan murid-murid yang berduka. Dimahkotai sebagai raja di palungan dan di kayu salib. Oh datang kamu yang setia. Oh datang, mari kita sembah Dia, Kristus Tuhan. Setiap gereja dan mall akan bergemah dengan undangan ini. Namun itu adalah panggilan tidak hanya ke Bethlehem, tetapi juga ke Kalvari.
Ketika kegelapan musim dingin paling dalam, kita berteriak 3 kali, "Oh datang, mari kita memujanya." Dan ketika bulan purnama berada pada puncaknya, kami memuliakan kayu itu dengan pengulangan 3 kali yang sama. Lihatlah kayu salib, oh datang, mari kita memuja. Semua orang Kristen yang baik, bersukacitalah. Sekarang kamu mendengar kebahagiaan tanpa akhir. Yesus Kristus lahir untuk kita. Dia telah membuka pintu surga dan kita diberkati untuk selama-lamanya. Kristus lahir untuk menyelamatkan. Bagi para gembala di padang, surga terbuka. Untuk wanita di makam, batu itu digulingkan. Kami melihat melalui krece ke salib dan menyatakan Kristus lahir untuk mati. Natal bukan hanya tentang seorang anak, tetapi lebih lengkap tentang dia yang melakukan kehendak Bapanya, bahkan sampai mati di kayu salib. Kami 3 raja membawa hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah tanda penghormatan dan simbol peran raja, imam, dan kenabian. Emas raja menjadi mahkota berduri bagi hamba yang menderita. Dupa, doa, dan puja menjadi persembahan abadi dari korban Kristus. Mur, minyak kesedihan, cara hidup bagi mereka yang akan berbicara keadilan atas nama orang miskin. Menjadi minyak kegembiraan yang menanti mereka yang memberikan kesaksian tentang kerajaan. Biarlah semua makhluk berdiam diri. Tuhan dari segala Tuhan dalam pakaian manusia, dalam tubuh dan darah. Dia akan memberikan dirinya sendiri kepada semua umat beriman dan untuk makanan surgawi. Dalam inkarnasi, Kristus menjadi salah satu dari kita. Dalam persekutuan kita setiap minggu, kita menjadi satu dengan Kristus. Dan satu sama lain dan mengingat bahwa Allah terselubung dalam daging. Sama seperti daging kita dan sama seperti musuh kita. Kristus menjadi manusia bukanlah kartu ucapan, tetapi sebuah janji. Saling melihat satu sama lain sebagai sama-sama anak Kristus. Dan dengarkan dalam musik kami kematian dan kebangkitan yang sama, yang kami semua bersekutu dan berbagi sesama Kristus Tuhan kita. Saya akan menunjukkan sekali lagi gambar The Krece and the Cross. The Krece itu adalah gambaran mengenai gambaran di dalam kandang domba. Di situ ada Maria Yusuf dan ada Yesus, bayi Yesus yang terbaring dalam palungan. Kemudian gambar yang satu adalah Bukit Golgota, yaitu salib. Kelahiran Yesus atau firman yang menjelma menjadi manusia adalah wujud kasih Allah yang terbesar. Pada bulan Desember kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia adalah wujud kasih Allah yang terbesar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, masalah terutama manusia, masalah dari semua penderitaan dan penyakit dan masalah yang ada adalah masalah dosa. Kebutuhan yang terutama dari umat manusia adalah kelepasan dari belenggu dan kutuk dosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Selanjutnya, dalam Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Dampak dosa dalam kehidupan manusia yang pertama adalah terpisah dari Allah, kematian rohani dan jasmani, menderita berbagai jenis penyakit, menderita berbagai jenis penderitaan, hubungan-hubungan yang rusak, manusia tidak dapat menemukan kebahagiaan di dalam dunia yang berdosa, terbelenggu oleh iblis dan dosa. Tapi syukurlah, Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah begitu besar. Bagaimana kita meresponi kasih Allah yang terukur dalamnya, tingginya, lebarnya? Anaknya yang tunggal diserahkan kepada kita karena kasihnya yang besar. Allah menjelma menjadi manusia untuk menolong kita. Kemarin kita melihat respon orang-orang terhadap kelahiran Yesus. Yang pertama, Maria. Ketika firman datang kepada dia bahwa dia dipilih untuk melahirkan seorang anak walaupun dia tidak menikah, dia mengandung dari Roh Kudus. Apa respon Maria? Maria tidak menolak ketika dipilih untuk menjadi ibu Yesus.
Dalam Lukas 1 ayat 38 dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah padaku menurut perkataan itu. Kemudian yang kedua, Yusuf. Yusuf ini waktu tahu Maria mengandung dan ingin menceraikan diam-diam. Tapi waktu malaikat mengatakan kepada dia bahwa jangan ceraikan Maria. Dia sedang mengandung anak dan namanya adalah Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf kemudian bersedia menikahi Maria. Dan bukan hanya bersedia menikahi Maria. Dia juga melindungi Maria dan Yesus ketika Herodes membunuh anak-anak 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Yusuf membawa Maria dan bayi Yesus lari ke Mesir untuk melindunginya. Kemudian para gembala. Respon gembala kepada kelahiran Yesus. Bahwa mereka waktu ada malaikat datang kepada mereka dan memberitahukan bahwa Yesus lahir, mereka dengan segera meninggalkan padang penggembalaan dan pergi menemui Yesus yang sedang terbaring dalam palungan. Kemudian orang Majus. Orang Majus ini adalah bukan orang Yahudi. Mereka mengadakan perjalanan yang jauh hanya untuk mencari raja orang Yahudi yang baru lahir. Waktu mereka tiba di Bethlehem, mereka mengatakan, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian apa yang terjadi lagi dengan orang Majus? Mereka datang menyembah dan mempersembahkan persembahan bagi raja yang baru lahir. Dikatakan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama-sama dengan Maria ibunya. Lalu mereka bertiga sujud menyembah dia. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian orang Majus ini juga dengan menaati perintah malaikat untuk tidak kembali kepada Herodes. Karena Herodes mengatakan pergi cari. Di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kalau kalian menemukan, kembali, karena aku juga mau datang menyembahnya. Dan mereka tidak kembali, mereka langsung pulang ke negerinya dengan mencari jalan yang lain. Jadi, kalau ada empat bagian di sini kita melihat, yaitu Maria, Yusuf, gembala, dan orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang menyambut Tuhan Yesus pada masa itu. Nah, kembali saya mau mengatakan bahwa kelahiran Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia adalah hadiah terbesar terbaik yang Tuhan berikan. Kelahiran Yesus, Yesus datang untuk lahir dan untuk mati. Oleh karena kelahirannya dan oleh karena kematiannya, kita umat manusia dibebaskan dari belenggu dan kutuk dosa. Yesuslah yang menyelesaikan jalan bagi kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus merayakan Natal setiap tahun. Dan pada tahun ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, jika kita sudah mengalami betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah, persembahan apa yang kita berikan kepada Tuhan? Persembahan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan melalui kehidupan kita? Sebagaimana tema firman Tuhan pada hari ini adalah persembahan bagi Sang Raja. Dan pada hari ini, ketika berbicara mengenai persembahan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus, kita akan belajar dari perempuan berdosa yang dicatat dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, kita belajar di situ mengenai contoh mengenai perempuan berdosa yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dalam ayat nanti Bapak Ibu baca sendiri dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan berdosa ini ada 4 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah memberanikan diri untuk pergi menemui Yesus yang sedang menjadi tamu di rumah Simon orang Farisi. Jadi Yesus ini sedang diundang sebagai tamu istimewa di rumah Simon orang Farisi. Kemungkinan Simon ingin mendengar kebenaran-kebenaran dari Yesus. Dan tiba-tiba wanita ini tidak diundang karena dia perempuan berdosa. Dia beranikan diri untuk pergi menemui Yesus. Dia tamu yang tidak diundang. Kemudian perempuan ini siap untuk dipermalukan atau ditolak. Dia siap juga harus diusir. Dan perempuan ini, ia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia memberikan harta yang paling berharga dari yang dimilikinya. Kemudian wanita ini, sambil menangis, ia pergi di belakang Yesus, dekat kakinya, membasahi kaki Yesus dengan air matanya,
menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kakinya, dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi perempuan berdosa adalah teladan bagi kita bagaimana seorang yang memberikan dirinya secara totalitas untuk datang menyembah Tuhan, memuja Tuhan, menyampaikan ucapan syukur buat kasih karunia Allah dalam kehidupannya. Dia dikatakan bahwa dia masuk. Dia mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, air mata lambang kesedihan, lambang penyesalan. Kemudian menyekah kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus, dan menuangkan minyak wangi, memecahkan buli-buli pualam, dan menuangkan minyak wangi itu di kaki Yesus. Perempuan berdosa ini adalah teladan mengenai mempersembahkan, memberikan kepada Tuhan secara totalitas. Perempuan ini menunjukkan kasih. Kasihnya itu diwujudkan di dalam apa? Kerja keras dan kesediaan bayar harga untuk berjumpa dengan Yesus. Dia bisa saja diusir, dipermalukan, ditolak oleh Yesus dan Simon orang Farisi itu. Dia siap membayar harga, dia memberikan yang terbaik, dia bekerja keras, kesediaan membayar harga. Dia tidak peduli dengan harga dirinya. Dia siap untuk diusir, dipermalukan, dan ditolak oleh Yesus dan orang Farisi. Kemudian perempuan ini, kasihnya kepada Yesus diwujudkan dalam apa? Kesediaan memberi yang terbaik yang dia miliki. Buli-buli pualam berisi minyak wangi adalah harta paling berharga yang dimilikinya. Ingat, bahwa dia perempuan berdosa. Perempuan berdosa dia hidup dari menjual dirinya. Dan perempuan berdosa ini, untuk wanita-wanita yang menjual dirinya, modal utamanya adalah kecantikan. Jadi dia harus membeli make up, parfum-parfum, dia harus menghias dirinya sedemikian rupa supaya pria-pria tertarik kepada dia. Dan wanita ini memberikan harta yang terbaik dari miliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa saja kan wanita itu hanya semprot kaki Yesus dengan minyak wangi itu, atau membuka sedikit tutup dari minyak pualam ini, kemudian menuangkan sedikit minyak. Tapi apa yang dilakukan perempuan berdosa ini? Dia memecahkan buli-buli pualam itu. Dia memecahkan buli-buli pualam itu dan menuangkan semua minyak itu di kaki Yesus. Jadi perempuan ini memberikan harta yang terbaik yang dimilikinya dan semua diberikan kepada Tuhan Yesus. Kasih dari perempuan berdosa ini juga diekspresikan dalam kesunyian. Tidak banyak ngomong. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Lukas pasal 7, wanita ini tidak mengucapkan satu kata pun. Kasihnya diekspresikan dalam kesunyian, bukan dengan kata-kata yang muluk-muluk. Kasihnya diekspresikan tanpa kata, tapi dalam tindakan yang besar. Tindakan perempuan berdosa ini bicara mengenai kerendahan hati, mohon pengampunan dosa, penyembahan dan pemujaan. Wanita berdosa ini adalah teladan bagi kita, bicara mengenai persembahan apa yang kita bisa berikan kepada Raja di atas segala raja, yang telah menyatakan kasihnya yang besar kepada kita. Perempuan berdosa ini mengekspresikan kasihnya secara total. Yang pertama adalah harga diri. Dia punya tekad yang bulat. Dia ingin berjumpa dengan Yesus. Dia tahu bahwa hanya Yesus jalan keluar. Hanya Yesus jawaban bagi kehidupannya. Dan dia punya tekad yang bulat. Kesediaan untuk ditolak dan dipermalukan. Dia mengorbankan harga dirinya. Kemudian yang berikut. Perempuan berdosa ini memberikan harta yang paling berharga. Seluruh minyak parfum dalam buli-buli pualam itu dipecahkan dan dituangkan semuanya di kaki Yesus. Sebenarnya meminyaki kaki Yesus tidak perlu sampai seluruh isi dari minyak-minyak di pualam. Cukup sedikit sudah harum. Tapi wanita ingin memecahkan semua dan mencurahkan semua harta yang dimilikinya. Dia memberi yang terbaik. Kemudian, perempuan berdosa ini mengekspresikan kasihnya dalam penyembahan. Dia pergi menangis, berdiri di belakang kaki Yesus dan kemudian berlutut di kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Kemudian dia mencium kaki Yesus. Kemudian dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan untuk kita renungkan pada bulan Desember. Bulan merayakan ekspresi kasih Allah yang terbesar. Pertanyaan yang pertama adalah,
Apakah kita sudah mempertaruhkan segala sesuatu untuk bersekutu dengan Yesus? Apakah kita sudah mempertaruhkan, rela membayar harga apapun, mempertaruhkan segala sesuatu untuk bersekutu dengan Yesus? Untuk menyembah Yesus, untuk memuja Yesus? Apakah kita rela untuk ditolak oleh keluarga, disisihkan oleh keluarga, ditolak oleh sahabat kita, demi untuk menyatakan keseriusanku dalam pengiringanku dan kasihku kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan kedua, apakah kita sudah membayar harga untuk menunjukkan kesungguhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus? Bagaimana dengan masa-masa selama pandemik, di mana ibadah banyak online? Apakah kita masih menunjukkan kesungguhan kita, atau kemudian kita tidak peduli? Pengiringan kepada Tuhan hanya apa adanya. Bahkan kita enggan mengorbankan 2 jam 1 minggu untuk duduk di kaki Tuhan. Mengorbankan 2 jam 1 minggu untuk datang ke gereja. Kita lebih suka untuk kongko-kongko, untuk ngobrol, bertemu dengan teman kita di luar sana. Apakah kita sudah rela membayar harga untuk menunjukkan keseriusan kita, kesungguhan kita untuk mengiring Tuhan Yesus? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kita sudah memberi harta yang terbaik yang kita miliki? Sama seperti perempuan berdosa ini, harta yang paling berharga bagi dia adalah minyak wangi dalam buli-buli pualam. Apakah kita sudah memberikan harta yang terbaik yang kita miliki kepada Tuhan? Pertanyaan yang keempat, apakah kita sudah menunjukkan totalitas dalam penyembahan dan pemujaan kita kepada Tuhan Yesus? Wanita ini berdiri di belakang kaki Yesus, berlutut di bawah kaki Yesus, mencium kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, dan mencurahkan minyak wangi di kaki Yesus. Apakah yang kita sudah lakukan untuk menunjukkan totalitas penyembahan kita kepadanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Natal adalah peristiwa kita merayakan Allah menjelma menjadi manusia. Kasih Allah yang terbesar mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir dan untuk mati bagi kita. Apa persembahan apa yang kita bisa berikan kepada dia, Raja di atas segala raja? Kiranya teladan dari perempuan berdosa mendorong kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini akan ditutup dengan lagu Broken and Spilled yang akan dinyanyikan oleh beberapa dosen dan mahasiswa dari STT IBC. Kiranya renungan firman Tuhan ini dan lagu yang akan kita dengarkan mendorong kita untuk menyatakan kasih, memberikan persembahan yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal. One day, a plain village woman, driven by love for her Lord, recklessly pour out available lessons, disregarding the score. And once it was broken and spilled out, fragrance filled all the room, like a prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious treasure. Let
woman, driven by love for her Lord, recklessly pour out available lessons, disregarding the score. And once it was broken and spilled out, a fragrance filled all the room, like the prisoner released from his shackles, like a spirit set free from the tomb, broken and spilled out, just for love of you, Jesus, my most precious treasure. Levies on thee, broken and spilled out, and poured at your feet. In sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee. In sweet abandon, let me be spilled out and used up for thee. Puji Tuhan, terima kasih bagi saudara yang sudah bergabung bersama kami. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Persembahan adalah salah satu bagian daripada beribadah. Bila Anda ingin memberikan persembahan, silakan saudara scan di QR Code yang tersedia. Dan bagi saudara yang memiliki permohonan doa, silakan saudara scan di QR Code selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.